Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau buat video terkait, intinya lebih tepatnya itu saya curhat sih, tapi curhatnya sambil ngasih pesan. Eh, karena intinya curhat ya. Yang pertama, saya punya jasa. Ini websitenya, langsung saya bukakan. Ini di sini. Nah, alasan saya buka ini karena saya sejak S1 kerja dan kuliah. Saya kuliah di Universitas Islam Lamongan. Saya kenapa kok kuliah di sini? Karena almarhum bapak saya meninggal. Dulu saya pernah ikut, kalau dulu ada istilahnya jalur, kalau sekarang istilahnya mungkin jalur prestasi atau tanpa tes, hanya menggunakan rapot. Saya pernah ikut ke perguruan tinggi. Nah, bapak saya meninggal itu di 2004, pas saya lulus MAN. Saya dulu alumni MAN Lamongan. Nah, intinya pernah daftar kuliah di Universitas Negeri Malang, itu jalur raport ya, jalur raport. Intinya nggak lolos. Saya dulu ngambil prodi matematika karena memang saya suka matematika. Saya pokoknya kalau berhubungan dengan matematika itu logika saya jalan gitu. Intinya karena saya juga suka, tapi nggak lolos. Akhirnya saya mulai kuliah di sini 2005. Nah, kerja saya itu mulai 2006. Pokoknya semester 3. Waktu kuliah. Ini saya kerja jadi pustakawan ya namanya. Pustakawan di SMP Negeri 2 Sugiyo. Terus sambil ngursus ya, sambil ngelesi ke rumah. Kok bisa dapat anak? Saya dulu karena biaya minim, akhirnya pokoknya selalu setiap kuliah buku dosen saya fotokopi. Nah, dan di sini akhirnya saya nitip menempel brosur les-lesan saya. Seperti itu ceritanya. Akhirnya karena terbiasa sejak S1 kerja, kuliah, jadi terbiasa dengan kayak dibanting gitu loh. Dibanting. Tapi bukan, intinya bantingnya itu tetap bahwa prinsip saya adalah, oh ini nanti pasti akan ada hasil yang membuahkan, istilahnya apa ya, kayak kita nanam, nah nanti berbuah gitu. Prinsip saya seperti itu. Nah, tapi kalau ada orang, intinya niat orang bisa wapri, bisa intinya komentar. Nah,
kan terlihat niat orang pengen belajar sungguh-sungguh belajar sama hanya sok menilai atau sok ngetes. Nah, seperti itu. Ini biasanya saya lihat dari cara wapri atau komentar. Dan saya memang orangnya gampang sensitif ya. Saya orangnya sensitif. Sehingga kalau saya nggak cocok ya udah, saya nggak akan menanggapi. Tapi kalau saya merasa dia ada niatan baik, masih saya tanggapi. Tapi ya gitu, saya orangnya keras. Kalau ngomong langsung ke inti pokok. Gitu. Nah, kecuali intinya ya saya dulu mondok ya ngaji, intinya pernah diajari yang berhak menilai itu Tuhan gitu. Kecuali ya yang berhak menilai itu hanya Tuhan. Kecuali misal saya diberi amanah mengajar di kelas, otomatis saya harus menilai ya, saya harus menilai ini ya. Atau saya diamanahi ini menjadi pembimbing, otomatis saya harus mengetes, membimbing. Sampai kadang ada, karena saya ngajar sekarang, posisi saya saat ini saya ngajar di Universitas Islam. Nah, saya perbaiki ini ya, pasti mahasiswanya nggak 100% inputannya bagus ya, karena pasti ada orang yang berpikiran kalau saya punya uang, saya otaknya mampu ya milih ke perguruan tinggi negeri. Nah, sehingga ada mahasiswa yang memang kemampuannya sangat rendah, ya saya harus membantu karena agar dia selesai. Karena kita menerima dia seperti itu ya, kita harus mengeluarkan dia juga, nggak mungkin jadi mahasiswa abadi seperti itu. Jadi kenapa saya kalau bimbing itu wajib saya harus memahami semuanya, sehingga kadang saya kalau membimbing itu harus sesuai bidang keilmuan saya, biar saya bisa membantu tadi. Tidak semua mahasiswa pinter di kampus saya. Ini ya menilai maksudnya. Dan saya orangnya cueknya itu orang itu jungkir walik, orang itu gulung kuming, nah bahasanya. Saya nggak peduli, kenapa? Karena nggak ada kaitannya dengan saya orangnya kayak gitu. Kecuali kalau dia minta bantuan ke saya, atau dia intinya ada kaitannya dengan saya pokoknya. Tapi kalau orang itu nggak ada kaitannya dengan saya membiarkan. Karena prinsip saya tadi, yang berhak menilai yang Tuhan. Sehingga makanya saya juga kadang kalau minta tolong ke suami, saya seringnya minta tolong ke suami saya, Mas, saya minta tolong doakan gitu, pasti selalu dibilang yang tahu keinginan sampean, yang tahu kondisi sampean itu kamu gitu ya. Saya tetap mendoakan, tapi yang
tahu itu Tuhan dengan sampean sendiri, sehingga hubungannya itu maksudnya, sehingga yang intinya mendoakannya itu sewajarnya suami saya. Kan katanya kalau sudah berumah tangga itu ridho itu dari suami gitu ya. Tapi karena sama-sama ngaji ya, suami saya juga, walaupun suami saya nggak mondok tapi ngaji ya gitu, nggak tahu ya, intinya pokoknya ada sesuatu yang bahwa kita itu ada hubungan dengan Tuhan dan memang ada hubungan dengan manusia, tapi nggak semua langsung dipukul rata sama gitu, enggak gitu sampai. Terus misal saya diamanai menjadi reviewer di jurnal, ya pasti saya akan menilai. Contoh, saya menjadi reviewer, maaf sebelum kesini ini sudah saya siapkan. Ini saya menjadi reviewer di jurnal, ya saya akan menilai, mereview ya. Nanti dicek aja. Ini sambil saya promosikan ya. Nah ini di jurnal. Dan saya nggak pernah menolak artikel yang dimana kalau sudah sesuai tadi, misalkan saya ngerti metodenya, langsung saya hanya akan memperbaiki dari segi apa. Kecuali kalau memang parah nggak ngerti ini misalkan karena saya bidangnya di kecerdasan buatan, pengolahan citra. Nah, kalau nggak sesuai ya saya reject, itu pun tetap dengan catatan dikembalikan lagi ke kami untuk diperbaiki. Ini dari saya juga dari ini sudah disinta 5. Ini jurnalnya masih proses diakreditasikan. Terus ini jurnal pengabdian, ini Sinta 4. Nah, terus ini jurnal di Ubara, ini ada nama saya. Terus ini di jurnal Sinta 2. Nah, selagi saya sebagai reviewer saya menilai, tapi kalau saya tidak ada kaitannya, pokoknya saya nggak ada hubungannya apapun, saya cuek. Intinya bukannya kita sama muslim harus mati, bukan, maksudnya apapun yang kita lakukan itu pertanggungjawabannya kepada Tuhan, gitu prinsip saya. Nah, sehingga kalau ada yang niatnya tidak baik ini tadi, ya mohon maaf, saya nggak akan menanggapi. Kan kelihatan ya dari waprinya, dari komentarnya kelihatan. Karena memang saya pikirannya mungkin berburuk sangka mungkin ya. Akhirnya seperti itu, tapi ya jagani. Ya, kalau nggak ada niatan jelek, kelihatan. Saya sudah banyak yang les ini, intinya kursusan saya di sini tuh alhamdulillah sudah banyak yang les. Ada kok saya kan nggak mungkin ya membuka itu data pribadi, intinya ada kok sampai 100-an yang pernah les ada. Kalau sudah, intinya saya tuh akan nyimpen nomornya kalau sudah sampai pernah gimmick, terus sudah sampai transaksi pembayaran. Saya proses pembayarannya setelah ya. Ini kursus saya itu tatap muka online dulu, baru pembayaran. Sehingga ada yang saya nggak pernah narik juga ada. Saya nggak narik karena saya anggap saya ingin berbagi ilmu. Kan saya nggak perlu ya kowar-kowar yang saya lakukan apa, nggak perlu. Karena ya itu tadi, itu pertanggungjawaban saya dengan Tuhan. Ini pertanggungjawaban saya dengan Tuhan. Ya sama kayak tadi, saya nggak cuek karena ya itu pertanggungjawabannya itu dengan Tuhan. Dia mau apa, kan kita nggak tahu dia apa. Intinya jangan sok jadi pengacara. Saya nggak mau. Intinya saya nggak pengen
ada peribahasa gajah di seberang laut kelihatan, semut di pelupuk ya, pelupuk. Bener nggak? Coba saya cek di KBBI. Nah, pelupuk. Ya, kelopak mata. Pelupuk mata tidak kelihatan. Ada prinsip seperti itu enggak? Gitu. Kenapa kok saya curhat seperti ini? Karena kalau saya niat belajar, ini ya, terutama terkait ini. Ya, terutama terkait ini. Kalau saya niat belajar, saya jujur, sejak S1 sampai selesai S3, saya lebih banyak belajar otodidak. Karena saya sungguh-sungguh niat ingin belajar. Sungguh-sungguh ingin bisa. Gitu. Makanya tadi saya bilang, saya fotokopi. Kalau misalkan kalau S3 kan kita murni hanya riset ya. Jadi tatap muka perkuliahan itu hanya 1 semester, selebihnya setiap minggu progres sama pembimbing sama itu. Sehingga saya waktu S3 ini bedanya. Pas S1 saya banyak fotokopi buku. Karena dulu saya kuliah S1 itu 2005 sampai 2009. Itu zaman di Lamongan. Di Lamongan itu internet nggak seberapa. Ya, nggak seberapa. Sehingga nggak ada, saya belajar dari YouTube nggak ada. Dari web itu pun jarang, karena ya internet itu tadi. Karena saya sambil ini ya kerja, ngelesi, kuliahnya kan 3 hari ya, 1 minggu 3 hari. Selebihnya saya pakai ngelesi. Malah kadang ya habis kuliah ngelesi malamnya. Saking untuk biaya, ya, untuk biaya, ya, biaya. Walaupun dapat bantuan dari kampus kan, bantuannya SPP, tapi kan transport kuliah, ya transport kuliah, terus fotokopi kan butuh biaya, sehingga ya saya ngelesi, saya harus ngelesi, saya kerja. Dan terus pas S2 ya sama, saya beli buku, ini sudah mulai punya uang. Pas S2 itu saya beli buku, kadang kalau nggak ada uang ya sama fotokopi buku dari perpus, kali ini dari perpus. Malah saya masih ingat, ya saya ingat, waktu saya ngerjakan tesis itu saya sampai ke ITS, ya. Kemudian saya ini moto nih, saya foto buku skripsi tesis, saking pengennya selesai. Saya S2 itu 2011 sampai 2013. Seperti itu, sampai segitunya. Terus, nah ini pas S3, saya wis tidak pernah beli buku. Kalau belajar, langsung dari website resminya. Nah, terus kan mulai sejak ada pandemi itu kan YouTube mulai ini ya, akhirnya baru saya belajar ke YouTube. Itu pun tidak saklek hanya dari YouTube, lebih banyaknya itu saya dari website resmi. Contoh ya, contoh ini tadi sudah saya siapkan websitenya. Sudah saya siapkan websitenya. Nih, kalau ini saya tutupi semua. Sudah saya tutup. Sudah selesai. Kalau saya belajar Escalen, saya mengenal ini ya. Saya kenal bahasa MATLAB itu untuk ini pas tesis. Tesis itu 2000
13 kan lulus, berarti ya pokoknya belajarnya itu sejak 2012-an ini. Atau ini ya. Nah, ini akhirnya saya buka websitenya dari sini, Medwork. Ini ya, kalau nggak salah. Ini. Ini, medwork.com. MATLAB itu nama webnya medwork.com. Apa ya istilahnya? Bahasa pemrogramannya ya MATLAB. MATLAB itu penyangganya matrik laboratori gitu mungkin. Kalau nggak salah loh, nanti bisa dicek. MATLAB itu apa ya kepanjangannya? Intinya kayaknya kalau nggak salah, mat itu matrik, labnya itu laboratori gitu be. Nanti dicek aja. Saya takutnya salah. Terus intinya kan ada yang komentar punya PPT apa ya, regression reader. Saya cari ini regression. Hampir semua ini ya di Medwork itu pasti akan mencantumkan dia ngambil sumber dari mana, pasti. Karena tadi kan saya belajarnya dari website resmi ini tadi ya. Ini saya langsung belajar dari website resmi. Mencantumkan. Contoh lagi itu ada yang Wapri. Ya karena saya orangnya tadi ini ya sensitif, akhirnya kelihatan dia ini niatnya nggak baik sebenarnya, bukan sok ngetes atau apa, pokoknya niatnya nggak baik. Kalau benar-benar niat belajar nggak kayak gini kok caranya gitu. Nah, berarti aku kan buruk sangka ya. Nah, itu ada yang tanya tentang ada awalnya segmentasi terus kembali ke regen prop. Aduh, mbok nek niat belajar itu carian langsung gitu. Nek memang nggak pengen kursus kesayan gitu. Regen prop saya regen prop ada, semuanya ada ya, kita buka dari sini aja. Regen prop itu library di mana gambarnya harus berupa gambar biner ya, gambar biner, karena dia akan dicari nilai-nilai dari istilahnya geometrinya atau bentuknya ya, sehingga ada nanti dicari luasnya ya. Ini ada, kalau bawa sendiri itu pasti akan, nah ini nggak nyebutkan, tapi hampir semua library nanti itu pasti akan menyebutkan dia dari publikasi apa, pokoknya sumbernya ada. Dan saya penelitian tentang citra itu pasti saya sudah mengerjakan murni paham ya, murni pahamnya karena bukunya ada ya, karena ini tadi ya saya nyampaikan lagi, saya belajar pengolahan citra itu mata kuliahnya di S2 itu saya beli buku banyak dulu, ada uang. Terus tesis saya juga tentang citra, tesis saya otomatis ya tadi saya sampai cerita ke perpustakaan ITS, sampai tak fotoi dulu zaman dulu ya, apa foto HP. ya ngerti sendiri perkembangannya dengan sekarang ya, hasilnya kayak apa. Terus habis itu tak cetak ya, akhirnya pecah-pecah ya, ada yang pecah karena ukuran resolusinya kan beda sampai segitunya. Kalau memang niat, contoh misalkan yang kan segmentasi itu kan membuat gambarnya menjadi hitam dan putih, bisa nanti putih dianggap sebagai objek, hitam itu background, hitam itu 0, putih itu 1 ya. Tentang segmentasi ada, itu pertama kali. Nah ini saya menggunakan algoritma SOM, jadi gambar itu kan awalnya berwarna. Nah kalau pengen membuat biner itu ada yang dari gray level dulu. Gray level itu namanya grayscale. Terus
kohonen itu namanya som itu juga ada, tapi mau ngoding sendiri, mau menggunakan library yang di MATLAB ya, tadi saya ngomong pakai MATLAB, itu juga ada, tinggal menyesuaikan. Oh, nanti saya pakai nilai yang dipakai apa, ini saya pakai nilai setiap intensitas citranya gitu. Saya ambil nilai setiap intensitas citranya. Jadi gambar RGB tadi ada warna apa? Red, green, blue. Nah, ada warna komponen 3. Saya ambil. Nah, setelah saya ambil itu saya pakai untuk kohonennya. Nah, terus nanti dapatlah hanya satu pixel, hanya satu nilai, atau satu pixel hanya satu komponen. Ada yang sering nyebut channel juga. Nah, terus dari situ dicari nilai thresholdnya, terus dirubah ke biner. Itu proses melakukan kohonen. Terus ini hanya mengubah dari warna berwarna ke biner, tapi nggak tiba-tiba ke biner, tapi ada dari RGB ke grayscale dulu atau gray level baru ke biner. Pakai kohonen. Nah, kohonen itu apa? SOM, ada library SOM. Ini nanti yang Regenprop ya, ada yang pertanyaan tadi. Bentar. SOM. Network SOM. Apa ya? Save organisasi. Nanti tinggal menyesuaikan kita mau gunakan ini atau enggak, ada contohnya, ada ini. Intinya dicoba aja. Saya ada yang ini ngoding sendiri yang maaf tadi ini ngoding sendiri saya. Terus berikutnya yang terkait citra, ini aslinya dari tesis saya. Terus dulu zaman saya enggak ada aturan untuk publikasi untuk lulus, enggak ada. Nah, baru setelahnya karena saya butuh untuk kenaikan jabatan akademik, karena dosen kan melakukan itu, jabatan akademik untuk sertifikasi, ya saya akhirnya ini kok bisa ngitung dari mana? Ya sama, dilakukan hitam putih dulu. Setelah dilakukan hitam putih, nah ini ya, tak jelaskan tadi. Makanya saya Regenprop ya ada, tapi harus gambarnya hitam putih dulu. Nanti kalau pengen ngecek, kalau artikel kan tidak mungkin ya dijelaskan semua. Apalagi kalau saya dulu awal-awal nulis itu ya nulis asal nulis, nggak ngerti nulis yang paling baik itu kayak apa, nggak ngerti, pokoknya asal nulis. Tapi semua ini walaupun dengan bimbingan saya itu saya paham semua. Ada yang dengan mahasiswa bimbingan, ini dengan mahasiswa bimbingan saya mulai nulis dengan mahasiswa bimbingan karena untuk akreditasi prodi itu ada intinya penelitian pengabdian bersama mahasiswa, itu ada penilaian kayak gitu, sehingga saya berusaha untuk bermanfaat. Intinya saya berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Apa yang saya bisa itu, saya nggak mau mengomentari kerjaannya orang, enggak ya, tapi apa yang saya bisa lakukan udah saya lakukan itu gitu sih. Ini saya lanjut ke sini, counting the number. Nah, menghitung jumlah, caranya gimana? Citra hitam putih, setelah saya hitam putihkan itu saya cari. Nah, ini kan setelah hitam putih, ini contoh. Nah, hitam putih citra itu kan bisa kita cari centroid. Kalau centroid itu setiap objek ya, kalau centroid itu setiap objek. Di sini juga ada penjelasannya, semua ada ini, ada istilahnya penjelasan terkait apa. Centroid itu akan mencari titik koordinat x, y di tengah. Nah, akhirnya dari titik ini saya hitung berapa jumlah gitu saya, dan itu ya dari sini saya hitung. Akhirnya Regenprop itu untuk apa? Untuk mencari nilai bentuk shape ini ya, shape penilaian
Saya sampai bantukan dari Google Translate, kan. Ini pengukuran bentuk ya. Karena menilai objek itu kan banyak sekali. Sudah somnya sudah. Dari situ terus saya lanjut, ada tentang mulai citra lagi. Saya waktu tesis untuk kepenelitian lanjutannya itu saya pakai disertasi. Ada juga yang saya pakai untuk hibah, saya dapat hibah. Ini ya, saya pernah dapat hibah. Saya catat semua repositori saya. Ini mana hibah. Nah, ini. Saya pernah dapat hibah LPDP. Ini tentang. Terus ini hibah mulai jadi dosen itu. Ini saya pakai semua yang tentang tesis. Nah, terus sejak selesai ini saya ngajukan hibah nggak pernah lolos. Yang DRPM Dikti ya, yang dapat DR, intinya DR. Yang disertasi ini kan saya hanya sebagai mahasiswa bimbingan yang ngajukan promotor pembimbing. Terus ada program dari BRIN, saya dapat. Ini sangat-sangat membantu saya untuk biaya. Karena saya kuliahnya kan murni, bukan dibiayai, intinya nggak dapat beasiswa. Gitu. Nah, lanjut ya. Habis itu akhirnya yang tentang citra tadi nyampe di menghitung jumlah ini ya. Menghitung jumlah itu, terus saya publikasi lagi. Pokoknya yang saya carikan yang tentang tesis saya. Pokoknya ada tentang melakukan ke citra binar lagi. Nah ini untuk luaran. Ini perbandingan Otsu, iteratif, terus pada gigi, panoramik. Itu kan untuk membinarkan tadi ya, dapat nilai binarnya saya lakukan ini aplikasinya. Dan lagi saya bandingkan, melakukan thresholding. Istilah thresholding, segmentasi itu hampir sama. Segmentasi tapi lebih luas ya. Kalau thresholding kan murni melakukan ke hitam putih dengan cara mencari nilai thresholdnya dulu. Ini saya bandingkan, ini ini gambar citra ya, citra atau gambar bebas. Kalau ini murni gambar panoramik radiografi. Terus yang tentang pokoknya penelitian radiografi panoramik itu pokoknya dengan mahasiswa saya lakukan lagi itu pas disertasi lah ini, thresholding mental foramen. Jadi bagian mandibula itu di citra radiografi panoramik itu bagian mandibulanya itu ada mental foramen. Mental foramen itu kecil di bawahnya caninus. Tidak semuanya kelihatan nanti. Nah, sehingga itu untuk melakukan binarnya itu nggak sembarangan bisa. Saya coba pakai SOM. Itu berhasilnya. Nah, ini waktu ditanya ini evaluasinya pakai apa? Nah, saya nggak melakukan evaluasi karena memang intinya tuh nggak semuanya berhasil bagian ininya. Saya tunjukkan. Saya tadi nggak nyiapkan kalau code-nya itu naruhnya nggak saya jadikan satu, tapi intinya saya hanya menunjukkan bagian mental foramen. Nah, di sini loh kan nggak semuanya kelihatan. Kalau kita mau ngecek, nah ini kelihatan mental foramennya. Ini kelihatan mental foramen. Tadi nggak kelihatan.
Nah ini kelihatan sebelah sini toh, yang sini nggak kelihatan. Nah ini kelihatan yang sebelah sini nggak kelihatan itu. Tapi saya menggunakan citra saya waktu dapat hibah, bukan citra disertasi. Ini mental foramen. Ini juga membuat hitam putih thresholding. Ya. Terus pengolahan citra dengan computer vision itu beda. Itu pasti selalu saya tekankan kalau saya ngajar juga gitu. Terus yang terkait yang putih, kuning itu bedanya apa? Kuning itu sudah saya ajukan sebagai pengajuan ke JAVUM, Jabatan Akademik. Nah, kalau yang putih ini belum semua yang putih belum. Terus ini ya saya bahas lagi yang tentang disertasi. Mana ya? Nggak ada di sini. Ini juga panoramik, ini ke bentuk wajah, klasifikasi lebih banyak. Mengambil fiturnya dari gambar binder, terus saya cari apa intinya itu, kan saya menggunakan ini ya, apa gigi apa ya, lupa saya. Pokoknya dari gigi ini kelihatan, ini bentuknya wajah oval apa, ini juga dari buku, saya beli bukunya tentang radiologi gigi ada. Terus anatomi gigi kalau nggak salah bukunya, warnanya ada di tumpuan, warnanya hijau. Nah itu dari gigi ini akan kelihatan bentuk wajah orang. Nah saya ambil dari fitur bentuk juga dari sini, Regenprop. Kan tadi ya ada luas, ada apa, tapi saya jarang pakai sentroid karena kadang hasil binernya radiografi gigi itu hasilnya nggak bisa bagus 100% hasil binernya, sehingga kalau pakai sentroid kadang munculnya banyak. Harusnya kan kalau objeknya satu, sentroidnya satu, harusnya gitu. Saya lanjut lagi. Nah ini yang tentang disertasi, masih putih. Bentar, ini tadi saya mau menunjukkan, saya buat juga artikel tentang radiografi. Nah ini sistem identifikasi jenis kelamin, ini hibah saya. Ini juga quasi safe organ. Ini malah saya seminarkan itu, ini prosesnya lama ini. Dari hasil fazi saya somkan. Hasil fazi saya somkan. Ini luama malah. Dan hasilnya kurang maksimal juga tetap. Terus ini melakukan klasifikasi jenis kelamin, ini juga sama, saya bandingkan dua algoritma. Udah sih, ini lebih tepatnya tentang radiografi, sehingga kalau tanya Regenprop itu sejak saya mengerjakan tesis itu sudah kenal. Ini kita bukan ngoding sendiri, ini murni kita menggunakan library. Nanti tinggal menambahkan apa. Regenprop itu sudah library. Jadi ada yang bapri dengan saya ngoding sendiri Regenprop itu, harus kelihatan niatnya nggak baik gitu aja, saya nggak nanggepin gitu. Terus lanjut, kalau kita belajar dari Eskalen tadi ya, saya lanjut di sini. Kalau ini saya belajar Python sekarang. Saya kenal Python itu mulai 2018 ingat saya. Pokoknya saya ikut pelatihan. Nah itu belajar Python, terus akhirnya ada OpenCV, kenal OpenCV untuk ngolah citra. Ya ada, semuanya library-nya ada. Saya dari library pokoknya. Itu pokoknya sekitar tahun 2018. Dan mulai berani gunakan itu pas untuk disertasi. Pas mulai disertasi itu mulai gunakan. Disertasi itu berarti anggap 2020 lah. Kan saya masuk kuliah S3 itu 2019, selesai barusan kemarin. Saya 4 tahun karena ya mungkin saya nggak terbiasa nulis yang bagus ya, menulis di jurnal yang bagus, sehingga ternyata butuh waktu. Semuanya memang harus belajar, berproses, tapi intinya saya butuh waktu untuk belajar. Bisa kan
selesainya S3 itu tidak hanya selesai penelitian kita saja, tapi harus menyelesaikan syarat-syarat administrasi, yaitu ya selesai publikasinya juga. Saya lanjut. Nah, kalau ini eskalen, nah, ya ini ya sama tadi 2018, pokoknya eskalen ini, pokoknya semuanya ini eskalen Open CV itu kenal 2018 itu. Nah, kalau ada juga tadi yang tanya regression ada, semuanya ada di eskalen juga ada. Nanti kalau pengen tahu ini sumbernya dari mana, carian ada kok, semuanya ada sumbernya. Jadi nanti kita belajarnya, oh ini dari mana, dibaca aja, dicari, sama-sama belajar. Kalau saya niat ingin belajar ya saya nyari. Di sini ini sumbernya dari mana, biasanya saya ngambilnya dari user guide. Ini kan sudah ada rumus-rumusnya. Ini kok nggak mau muncul bagus ya rumusnya, kadang itu bisa muncul bagus. Nah kayak gini lo muncul bagus. Nah, mana ya sumbernya, pasti dikasih kok sumbernya. Nah ini referen, nah ini referen itu ya. Kalau benar-benar niat sungguh-sungguh ingin bisa belajarnya, dicari. Kalau nggak mau kursus dengan saya, kalau memang ingin kursus ya, kalau memang ingin kursus, caranya nggak seperti itu sih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.